Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa udzur yang dibenarkan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dari sholatnya? Dia sudah sholat, tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya berburu-buru, tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah SWT menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia yang malas dalam ibadah sholat. Bukan yang tidak sholat, tetapi orang yang malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita tarawih paling cepat 15 menit, selesai dalam 2 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang shohur, walaupun sholat lalai. Walaupun kita sudah sholat, kita masih lalai dalam mengerjakan sholat tersebut. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusalah, orang yang bermalas-malasan, walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan keislaman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan kita dengan Allah. Sehingga kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang tersebut dapat menolong kita? Seorang perempuan tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan mendapatkan, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada suaminya? Begitu juga dengan kita, dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta perhatian dan pengurus kita? Padahal kita sendiri yang telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Satu-satunya kata ulama,
ikatan hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disalatkan oleh ulama kaum muslimin kecuali hanya oleh keluarganya. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat? Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat dari semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, apapun alasan, kita tidak boleh membayar zakat, tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau kita tidak mampu dengan cara membayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat karena kita tidak bisa melakukan tepat waktu. Karena lagi musafir, kita bisa menjamak, tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur tertentu. Kita bisa melaksanakannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, kita bisa melakukannya dengan duduk. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Jangan putuskan sholat, jangan putuskan hubungan kita dengan Allah. Kita harus melakukan sholat dengan tepat waktu. Dan mudah-mudahan kita selalu terjaga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian untuk yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.